Pandemi coronavirus disease atau COVID-19 belum bisa diprediksi kapan berakhir. Bahkan para ahli mengatakan penyebarannya masih akan terus terjadi hingga 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa keputusan pembukaan sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Tahun ajaran dan tahun akademik baru tetap akan dilaksanakan, walaupun tidak banyak pilihan, antara pembelajaran tatap muka atau melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Pembukaan sekolah harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Salah satu hal sederhana namun memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah mencuci tangan. Idealnya, mencuci tangan dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir serta sabun sebagai bahan yang dapat membantu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel di permukaan kulit tangan. Sehingga diperlukannya rancangan sistem wastafel otomatis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kami dari MTS Al-Hikmah Bandar Lampung dengan saya, Pratama Bintang Pamungkas, saya Najwa Sifa, dan saya Muna Azatul Atika berinisiatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di masa pandemi dengan membuat dan merealisasikan sistem wastafel otomatis di MTS Al-Hikmah Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, yang pertama, mengetahui perancangan sistem wastafel otomatis di MTS Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang kedua, merealisasikan sistem wastafel otomatis di MTS Al-Hikmah Bandar Lampung. Wastafel otomatis merupakan teknologi otomatisasi pencuci tangan yang terintegrasi dengan sensor proximity dan berbasis Arduino Uno. Solusi ini dipilih karena dapat mencuci tangan tanpa mengganggu kuas keran yang berpotensi menjadi media penyebaran bakteri ataupun virus. Pada perancangan wastafel otomatis memiliki keunggulan yang pertama, dapat bekerja secara otomatis pada saat ada tangan yang ingin dibersihkan. Yang kedua, tidak bersentuhan langsung dengan keran air dan sabun karena semuanya akan bekerja secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau biasa dikenal dengan Research and Development atau R&D merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya adalah tahap pengembangan produk. Pada tahapan pertama, yaitu analisis kebutuhan terhadap sistem yang akan dirancang terbagi menjadi dua, yaitu hardware dan juga software. Adapun perangkat hardware yang kita gunakan meliputi yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno digunakan sebagai pengendali utama yang akan melakukan pemrosesan dari data input sensor ke bagian output data. Yang kedua, relay. Relay digunakan sebagai saklar untuk mengatur on dan off-nya solenoid valve, hand dryer, dan pompa sabun. Yang ketiga, catu daya atau power supply. Digunakan sebagai pensuplai tangan ke komponen yang membutuhkan arus DC. Yang keempat, sensor proximity. Sensor digunakan sebagai pendeteksi objek yang berada di depan sensor. Yang kelima, pompa. Pompa digunakan untuk mengeluarkan sabun cair. Yang keenam, solenoid valve. Solenoid berfungsi sebagai katup pengendali aliran air. Yang ketujuh, hand dryer. Hand dryer berfungsi untuk mengeringkan tangan. Untuk software, kami menggunakan aplikasi Arduino IDE. Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam pembuatan suatu produk. Tujuannya untuk memudahkan pembuatan suatu produk. Berikut merupakan diagram blok sistem otomatisasi yang telah dirancang. Berikut merupakan penjelasan diagram blok di samping. Yang pertama, sensor proximity mendeteksi adanya objek tangan. Sensor akan mengirimkan data menuju Arduino Uno. Yang kedua, Arduino memeriksa program apakah ada sinyal yang diberikan oleh sensor. Apabila ada, maka Arduino akan mengembalikan sinyal kepada relay untuk melakukan solenoid valve.
jika input yang diberikan berasal dari sensor proximity air. Jika input berasal dari sensor proximity sabun, maka relay pompa sabun yang akan aktif. Dan jika input berasal dari sensor hair dryer, maka relay hair dryer yang akan aktif. Selanjutnya yaitu perancangan rangkaian komponen. Perancangan komponen sistem wastafel otomatis terdiri dari Arduino Uno, sensor proximity, LCD 16x2, buzzer, relay. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada rangkaian konfigurasi komponen berikut. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Yang pertama, perancangan wastafel otomatis. Berikut rancangan box wastafel otomatis. Yang kedua, merakit box dengan menggunakan bahan plat aluminium dengan ketentuan 70 cm x 55 cm x 25 cm. Yang ketiga, merangkai komponen-komponen yang diperlukan oleh box. Yang keempat, membuat listing program dengan menggunakan aplikasi Arduino. Yang kelima, mengunggah program ke Arduino Uno. Dan langkah yang keenam adalah melakukan pengujian alat. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir pada pembuatan pengelolaan tulis ini, di mana dilakukan pengujian dari alat yang telah dibuat. Berikut merupakan hasil pembuatan karya tulis ini yang terdiri dari uji fungsionalitas dan uji kinerja sistem. Ujian fungsional merupakan pengujian yang dilakukan pada setiap bagian dari alat yang digunakan. Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui perangkat yang digunakan telah bekerja sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama, pengujian sensor proximity. Yang kedua, pengujian solenoid valve. Yang ketiga, pengujian pompa sabun. Dan yang terakhir, pengujian hand dryer. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan dan pengujian rangkaian beserta komponen pada proyek karya tulis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seluruh rangkaian dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama, pengujian jarak maksimum sensor inframerah. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jarak maksimum dari sistem yang telah dibuat dalam mendeteksi keberadaan tangan. Berdasarkan tabel berikut, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa jarak maksimum posisi tangan yang masih terdeteksi adalah 20 cm. Jika melewati jarak tersebut, maka sensor tidak mendeteksi keberadaan tangan. Pengujian ini berlaku untuk 3 sensor yang digunakan. Yang kedua, pengujian solenoid valve. Pengujian solenoid valve bertujuan untuk mengetahui kondisi dari solenoid valve ketika diberi perlakuan yang berbeda dengan variasi jarak. Berdasarkan tabel ketiga, ketika jarak tangan melebihi 20 cm, maka solenoid dalam kondisi low atau off. Yang ketiga, pengujian sistem sabun cuci tangan. Pengujian sistem sabun cuci tangan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pompa dalam mengeluarkan sabun cair. Karena sabun cair yang berada di pasaran tidak dapat digunakan secara langsung. Dibutuhkan campuran air untuk mengurangi tingkat kekentalan sabun cair. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Maka pompa mampu mengeluarkan sabun ketika air yang digunakan mulai dari 50 sampai 100 ml dengan sabun cair 25 ml. Yang keempat, pengujian sistem pengeringan tangan. Pengujian sistem pengeringan tangan menggunakan sebuah hair dryer yang dimodifikasi menjadi pengering tangan atau hair dryer. Pada proses perancangan digunakan sebuah relay agar tidak terjadi kontak langsung antara sumber tegangan DC dan sumber tegangan AC. Hal ini dilakukan karena sumber tegangan yang digunakan pada hair dryer adalah tegangan AC. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di samping bahwa jarak antara letak tangan berbanding lurus terhadap pengering tangan. Hal tersebut karena udara panas yang dikeluarkan oleh pengering tangan akan berkurang intensitas panasnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pengujian alat yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, pembuatan hardware box alat pencuci tangan otomatis ini menggunakan plat aluminium dan menggunakan solenoid valve untuk mengalirkan air. Pengering tangan menggunakan hair dryer yang dimodifikasi menjadi pengering tangan. Yang kedua,
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sistem, pada kinerja alat pencuci tangan otomatis ini berfungsi dan bekerja dengan baik. Jarak deteksi keberadaan tangan pada tiap sensor mempunyai jarak maksimal 21 cm. Jumlah campuran air dan sabun agar pompa bisa bekerja adalah 25 ml sabun dan 50 ml air. Akan tetapi, jika sabun dalam kotak sabun cair habis, harus segera diisi ulang agar tidak terjadi kerusakan pada pompa. Yang terakhir, saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka saran pengembangan untuk selanjutnya adalah dengan menambahkan sensor di kotak sabun agar sabun cair bisa terkontrol secara real time dan menambahkan hand sanitizer otomatis agar lebih optimal dalam melakukan protokol kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.